mengenai kode-kode ya, RS, T, ES dan kemudian K. Orang menduga bahwa RS itu pasti Roy Suryo. RS satunya lagi Rismon Sianipar. T itu Tifauza Tiasuma ya. Kemudian ES orang menduganya Egy Sujana. T orang menduganya Eka Kurnia. Nah yang ingin saya tanyakan adalah kalau sependek pengetahuan saya bukannya Kurnia itu kuasa hukum atau penasihat hukum dari tim ini. Kemudian saya tidak tahu dengan Egy Sujana, tetapi yang ingin saya tanyakan adalah apakah bisa seorang advokat yang sedang membela ya kliennya kemudian juga ikut dilaporkan begitu? Silakan. Ini kan pasal 16 Undang-Undang Advokat 18/2003 itu tegas, seorang advokat yang beritikat baik membela kliennya itu terbebas ya dari risiko hukum baik perdana maupun perdata, baik dia bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Makanya kami tidak mau berpraduga bahwa itu Egy Sujana, bahwa itu Kurnia, tidak, karena sepanjang belum ada rilis resmi atau panggilan resmi kami tidak mau berpraduga. Bisa saja mereka salah menyampaikan atau itu orang lain begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga tidak mau mempersiapkan diri untuk menjadi pihak yang dipersoalkan karena tim kami ini memiliki imunitas. Karena Kurnia kemarin kami konferensi pers sudah kami sampaikan bahwa tim kami ini terlindungi secara hukum itu karena dua alasan. Pertama, profesinya sebagai advokat yang dilindungi oleh undang-undang advokat. Yang kedua, secara faktual memang sedang menjalankan profesi karena mendapatkan surat kuasa dari klien kami untuk melakukan pendampingan hukum. Jadi nggak ada gitu. Makanya kami nggak mau terpancing memberikan klarifikasi terkait itu ya di tim kami ya. Adapun untuk Bung Egy Sujana kami tidak tahu apakah sudah memberikan tanggapan langsung terkait itu karena memang kami tidak mendapatkan kuasa Bung Egy Sujana dan Bung Egy Sujana di dalam tim yang kami bentuk itu belum masuk. Hanya memang klien kami ini juga memberikan kuasa kepada TPUA karena komitmen yang sebelumnya kami sepakati dengan klien ini bahwa seluruh pihak yang ingin membantu diperbolehkan untuk memberikan bantuannya. Jadi ketika memberikan kuasa kepada kami tidak menutup kemungkinan ya dia memberikan kuasa ke tempat lainnya. Dan klien kami sudah lapor kami bahwa selain kepada kami yang tanggal 30 April 2025 lalu dideklarasikan di Gedung Coa. Nah, sudah ada juga di tanggal kalau nggak salah 3 atau 4 Mei itu diberikan juga kuasa kepada TPUA yang dipimpin oleh Bang Egy Sujana. Begitu Bang Refli. Kalau boleh tahu ya, ini katanya kan dipimpin oleh Abraham Samad ya, tim ini ya yang Anda masuk di dalamnya. Itu siapa aja tokoh-tokoh yang terlibat yang barangkali bisa Anda mention namanya? Selain Abraham Samad. Ada Bang Samsud Jalil, ada dari tim PDI ya, tim Pembela Demokrasi Indonesia, Bang Celestinus, Petrus Celestinus. Bang Petrus Celestinus dan timnya kemarin juga banyak. Nanti juga akan disonding ya LBHI, juga akan disonding LBH Jakarta, BBI dan yang lainnya. Dan itu menjadi inisiatif dari Pak Abraham Samad terkait untuk melibatkan banyak tim. Karena begini pesannya, agar jangan sampai setelah kasus ini, kalau ini sampai benar-benar dibuka, orang jadi takut untuk berbicara, takut berpendapat. Itu substansinya. Karena merasa sendirian, merasa tidak dibela gitu ya. Iya, dan juga kenapa kami buka semua agar tim ini inklusif ya, tidak hanya bisa dikatakan itu kan kelompoknya Fauzinuddin saja, kelompoknya Egy Sujana saja, enggak. Agar tim ini memang inklusif, dan ini kami adopsi dari pembelaan kami yang sebelumnya kami lakukan terhadap Pak Muhammad Saididu di kasus Fik 2. Kan saat itu ada tim dari LBH AP Muhammadiyah, dari LBH Jakarta, ada YLBHI, ada BBHI, termasuk dari kami juga masuk ke situ. Dan alhamdulillah pembelaan bareng-bareng ini membuat kita saling guyup, rukun, dan merasa sehasil penanggungan, jadi berjuangnya bisa maksimal gitu Bang. Nggak merasa terkotak-kotak gitu loh, kamu ini enggak, jadi kita bareng-bareng nangani gitu. Ya karena dalam banyak hal kan Anda kan sering ditembak gitu.
ini terlibat di organisasi terlarang dan lain sebagainya yang kadang-kadang itu cukup mengganggu juga mungkin Anda atau orang lain, bagaimana? Ya, itu salah satu juga latar belakang. Kalau saya sih nggak terganggu, cuman kan kita tidak ingin kepentingan klien ikut terganggu, makanya kita buka seluruh pihak untuk terlibat. Di tim yang saya koordinir saja kemarin sudah 20 advokat, Bang. 20 advokat itu juga latarnya macam-macam gitu. Hanya memang nanti belum ada bergabung lagi, nanti kan dari timnya Bang Peter Salestidos itu banyak juga, timnya Mas Hadir Jalil, nanti belum ada PPHI, belum disonding, LBH Jakarta dan yang lainnya. Nanti tugasnya Pak Abraham Samad kalau terkait itu. Kalau termasuk, iya, terus. Ya, termasuk di TPUA nanti dikoordinir begitu. Karena kemarin permintaan Pak Roy Suryo tegas ya, Pak Roy Suryo, Dokter Trita, juga Dokter Rismon di forum rapat ya. Mereka ingin ya dibersamai oleh seluruh pihak dari berbagai latar, sehingga tim hukumnya mereka ingin itu bersifat inklusif. Jadi begini, saya punya tim ngasih surat kuasa tinggal tanda tangan. Nanti tim yang lain ngasih surat kuasa bersama gerbongnya ngasih tanda tangan, dan yang lainnya begitu. Jadi semua bisa bareng-bareng mendampingi begitu. Memang semua dikoordinir sehingga pembelaannya itu bisa relevan dan bisa satu perspektif gitu, biar nggak kontradiktif gitu. Oke, closing statement kalau mungkin ada yang ingin sampaikan. Ya, closing statement saya yang jelas saya ingin sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, tolong Pak dibangun legasi penegakan hukum yang baru di era kekuasaan Pak Prabowo. Karena hari ini secara de jure dan de facto memang harusnya ya pemimpin negara kita ini Prabowo Subianto. Jangan sampai ada anggapan Prabowo Subianto hanya menjadi presiden secara de jure atau de facto dalam lingkup tertentu, sementara secara de facto kekuasaan itu berpindah atau masih ada di bawah kendali Saudara Joko Widodo. Di antara ya de facto dan de jure itu kekuasaan masih ada di Pak Prabowo atau sudah ya berada di Pak Prabowo, ya harus dipastikan penegakan hukum itu benar-benar mengikuti rule of law. Jadi tidak boleh ada pasal-pasal selundupan. Saya menghargai bahkan menghormati tindakan hukum yang diambil oleh Saudara Jokowi. Bahkan saya mendorong agar itu dituntaskan sampai ke pengadilan. Jangan dicabut di tengah jalan. Tapi ya jelas pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal yang relevan. Kalau dia merasa direndahkan, merasa dicemar, difitnah, sebagaimana dia sudah katakan berkali-kali lewat media, ya pasal-pasal yang relevan itu ya hanya 310 KUHP dan 311 KUHP. Kalau pencemaran kehormatan itu melalui media elektronik, yang relevan hanya 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua. Itu pun dengan catatan ada putusan MK yang mengatakan pejabat tidak boleh. Kalaulah itu tetap dipaksakan, tapi kan secara norma itu masuk pencemaran, nggak apa-apa lah. Kenapa? Karena memang tidak ada kewenangan untuk menahan, sehingga klien kami juga bisa maksimal mengutarakan pendapatnya untuk mempertahankan kajiannya di persidangan. Lah kalau ditahan, gimana mau mempersiapkan berbagai bukti untuk mempertahankan pendapat? Ya, itu seperti yang terjadi pada Haris Azhar ya, ketika LBP mengadukan pencemaran nama baik. Kasusnya Haris Azhar, iya, fair itu. Jadi Haris Azhar bisa membela diri, LBP juga bisa diperiksa di pengadilan. Kami maunya begitu. Nanti Jokowi diperiksa di pengadilan sebagai saksi korban. Ya, klien-klien kami juga diperiksa, tapi tidak bisa ditahan karena pasalnya memang terkait pencemaran. Jangan kemudian nyolong dan menyelundupkan pasal 32 dan 35 dengan motif untuk membungkam, karena pasal ini bisa digunakan sebagai dasar untuk penyidik menahan tersangka karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. Yang satu lagi, kadang-kadang kan penyidik itu dalam tanda kutip nakal menggunakan pasal, pokoknya tahan dulu 160 dulu waktu Habib Rizik.
soal tidak terbukti itu soal lain, padahal orang lain sudah ditahan, sudah dihukum gitu. Nah itu maksudnya gaya proses kriminalisasi di era Saudara Joko Widodo menjadi presiden, udahlah ditinggalkan lah. Malulah kita sebagai bangsa yang besar. Mohon Pak Polisi, Pak Yusik, kita ini ditompong seluruh rakyat. Anda nanti kalau pulang ke rumah ditanyain keluarga. Anda punya saudara, ya ditanyain saudaranya. Anda punya handetolan, ada mitra, ada ini, pasti ditanyain kok bisa begitu, kan nggak enak. Lebih baik kita taati karena negara kita negara hukum, ya sudah hukumnya itu ditaati, jangan bikin neko-neko sendiri gitu loh. Karena begini, hari ini era keterbukaan, nggak bisa kita berdalih ini kan kewenangan saya, terserah saya. Enggak, bener. Menyelidiki dan menyidik itu kewenangan dari penyidik, yakni polisi, benar. Kita akui itu kewenangan. Tapi undang-undang tidak memberikan izin Anda untuk berlaku sewenang-wenang. Di antara perbuatan sewenang-wenang itu apa? Anda memasukkan pasal yang tidak relevan dengan objek yang sedang dipersoalkan. Dan dengan motif yang barangkali tidak baik, yaitu untuk menahan gitu. Iya, motifnya kebaca lah. Kita ini kan bertahun-tahun nangani perkara begini-begini gitu loh. Kalau memang motifnya nggak mau nahan, ya sudah nggak usah pakai pasal itu gitu loh. Karena selalunya kalau pasal itu bisa untuk nahan, ditahan. Belum ada ya pasalnya itu bisa untuk nahan tapi nggak ditahan. Kecuali Firly Bahuri dan kasus kejahatan pagar laut yang dilepaskan ya dengan dalih sudah habis masa tahanan. Yang kayak gini-gini kan dilihat rakyat, malu loh. Yang benar-benar penjahat oleh Barreskrim dilepaskan ya, Arsen Kadis Kohot, sementara dokter-dokter ilmuwan akademisi yang menyampaikan suara berpendapat kok mau ditahan gitu loh. Itu Bang. Oke. Mudah-mudahan ya Barreskrim, Mabes Polri atau Polda Metro mendengarkan ini ya, dan mereka bersikap fair dan objektif. Bahkan kalau saya appeal. Satu lagi saya Bang izin Bang. Satu lagi izin. Saya minta doa kepada seluruh subscriber Refli Harun, juga seluruh rakyat Indonesia. Didoakan agar klien kami diteguhkan, dikuatkan, tidak tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas, dan kami semuanya dilindungi oleh Allah, bisa membela secara maksimal. Itu yang lupa. Makasih Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat era sekalian, itu dengan